Jadi buat kita semua nih yang masih pada pengangguran, yang gaji masih pas-pasan, tetap jangan menyerah, jangan berputus asa. Kita sejahterakan mereka, kita baguskan rumah-rumah dinas mereka. Hola netizen yang tercinta, rumah menteri di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ramai dibicarakan netizen yang berbakti. Mereka mengomentari mewahnya rumah menteri yang dibangun. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB Azwar Anas buka suara. Menurutnya rumah menteri di IKN lebih kecil dibandingkan rumah dinas menteri yang ada saat ini. Namun dari segi kemewahan ia enggan bicara lebih panjang. Namun dari segi ukuran memang lebih kecil. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono enggan menanggapi mengenai viralnya rumah menteri yang sudah dibangun. Di media sosial ramai pembicaraan mengenai megahnya rumah menteri di IKN. Diketahui setidaknya ada 36 unit rumah menteri yang dibangun di atas pegunungan. Rinciannya sebanyak 24 unit rumah tapak jabatan menteri persil 104 dibangun. Adapun rumah menteri dibangun dengan luas bangunan sekitar 580 meter persegi dan luas lahan sekitar 1000 meter persegi. Setidaknya saat ini sudah ada 2 unit rumah menteri yang sudah rampung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, kalian udah lihat belum sih video ini rumah menteri di IKN yang di Kalimantan sana? Kalau belum lihat, cobalah cari di Twitter, banyak tuh video-videonya. Rumah menteri di IKN itu belum mewah-mewah, bagus-bagus banget ya rumah menteri. Iya. Aduh, kalau rumah yang digusur-gusur itu gimana ya? Ada pembangunan yang bagus nggak ya? Apa yang bagus cuma rumah menteri doang? Tapi gue lebih notice ke Kampung Bayam sih ya. Kampung Bayam udah dibikin rumah sama Pak Anies, terus udah bagus juga rumahnya, walaupun nggak sebagus rumah menteri di IKN, seenggaknya layak gitu. Si Pak Heru malah nggak kasih kuncinya buat warga Kampung Bayam. Ya, inilah keberpihakan, inilah kesetaraan, inilah keadilan menurut mereka-mereka ini. Jadi itulah pentingnya perubahan, itulah pentingnya kesetaraan, itulah pentingnya keadilan. Membesarkan yang kecil dan tidak mengkecilkan yang besar. Ya, tapi ya udahlah, gimana lagi ya teman-teman. Lagi heboh masalah rumah menteri yang di IKN. PKS ada masalah apa sih PKS? PKS nih doyan banget nih bikin gaduh nih. Ya sengaja ngompor-ngomporin masyarakat. Kalau menurut gue ya udah nggak apa-apa gitu. Orang di Jakarta juga rumah dinas menteri, rumah dinas juga banyak yang bagus-bagus kayak gitu loh. Ini tuh yang dipermasalahin karena dia tuh berada di IKN. Iya kan, kalau ada di Jakarta orang biasa aja, apalagi sekarang lagi musim pemilu nih, ya lagi panas-panasnya nih gitu. Terus muncul lagi berita ini kan, masalah rumah dinas menteri. Pokoknya nih ya, sekarang tuh segala sesuatu yang berhubungan dengan Pak Jokowi pasti akan salah, pasti akan dipandang salah. Pokoknya apapun tentang Pak Jokowi, mereka tuh nggak akan terima gitu. Kalau gue sih tidak ada masalah dengan itu ya. Toh itu kan rumah dinas gitu kan. Rumah dinas yang nggak akan tempatin selamanya sama satu orang. Nanti kan juga ada menteri baru lagi, digantiin lagi sama menteri barunya, ya kan? Dan itu juga tidak 100% APBN gitu loh. Ada investor-investor yang memang kasih dana di situ tuh, nanam dana di situ untuk membangun IKN. Ya udahlah, pokoknya serba salah udah. Nah, di sini IKN itu dibangun, bahkan rumah menteri itu dibangun, speknya gimana dan kualitasnya bagaimana, itu jauh sebelum pemilihan umum dilakukan. Dan speknya pastinya jauh-jauh hari sudah dibuat, dan perumahan menteri itu akan diduduki oleh menteri yang mana saja atau siapa saja dari setiap calon presiden yang menang atas pemilu kemarin. Nah, bayangkan kalau kemarin itu yang menang adalah Anies Baswedan, otomatis nanti menteri-menteri dari Pak Anies Baswedan pasti memakai rumah itu juga kalau dia menang. Nah, ini hanya permasalahan menang gak menang aja, dan kebetulan Pak Prabowo menang, nanti para menterinya akan ditaruh di sana
gitu loh. Nah, jadi ini PKS, ini arah tweetannya ini kemana gitu loh. Kalau misalnya nanti, anggap aja lah bukan Pak Prabowo yang menang, koalisi dari PKS yang menang yaitu Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Nah, kalau mereka menang, apakah otomatis rumah menteri yang tadinya udah punya spek pakai marmer dan segala macam itu jadi dirubah gitu loh. Jadi dibuat pakai semen biasa, diaci doang, terus nggak pakai plafon, apakah gitu maksudnya gitu loh. Jangan seolah-olah di sini kayak seolah-olah gara-gara Pak Prabowo menang atau barisan Pak Jokowi jadi menterinya mewah-mewah. Nah, siapapun dari 3 calon presiden kemarin yang menang, otomatis menteri mereka itu akan menempati rumah tersebut. Jadi sekarang jangan ada bahasa seperti itu. Dan zaman sekarang udah berubah, nggak mungkin selamanya bakalan begitu-begitu terus. Nah, ayo, masih bilang Presiden Joko Widodo presiden terburuk hanya karena Pilpres kemarin. Buka mata lebar-lebar. Banyak karya-karya yang menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo lebih dari presiden sebelumnya ya. Bukan hanya presiden namanya, tetapi karya-karyanya sangat besar. Mulai dari Sabang sampai Merauke, semua mengalami perubahan. Bendungan, jalan raya, kereta api, sudah ada ya di daerah atau di provinsi yang sebelumnya tidak ada kereta api, tetapi sekarang sudah. Ayo, jangan tutup mata ya. Presiden sepanjang masa Indonesia yang terbaik, presiden pembangunan adalah Presiden Joko Widodo. Saya bukan penjilat tetapi fakta dan realita. Soal pembangunan rumah mewah di IKN buat para menteri. Poin pentingnya di sini adalah rumah itu adalah rumah dinas, bukan rumah pribadi. Yang dimana kalau rumah dinas itu artinya statusnya sama seperti kantor-kantor pemerintahan lainnya, statusnya sama seperti istana negara, bahwa bangunan tersebut sah, milik negara, milik rakyat Indonesia, milik bangsa ini, milik kita bersama. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Ya, kalau mau dibangun agak mewah dan agak bagus, agak kuat, wajarlah. Yang mau ditempati itu adalah orang-orang yang sudah dikasih mandat, diberi tanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas kebangsaan, tugas-tugas negara. Teruntuk kalian yang masih pada pengangguran, yang bekerja gajinya masih pas-pasan, yang masih di bawah UMR, jangan berputus asa, tetap harus semangat. Karena apa? Kita masih punya tanggung jawab untuk mesejahterakan mereka-mereka, para pejabat-pejabat, rumah-rumah dinas baru mereka yang berada di ibu kota negara yang baru. Jadi buat kita semua nih yang masih pada pengangguran, yang gaji masih pas-pasan, tetap jangan menyerah, jangan berputus asa. Kita sejahterakan mereka, kita baguskan rumah-rumah dinas mereka. Oke, setuju?